Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi studi Al-Qur'an, yaitu yang pertama mengenai pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Qur'an ini berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u yang artinya yang dibaca. Al-Quran sendiri Allah jaga kemurniannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Quran ini juga memiliki banyak nama seperti Az-Zikr, Asy-Syifa, Al-Kitab, Al-Furqan. Dan juga Al-Quran ini merupakan firman Allah yang redaksi dan substansinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis qudsi yang dimana hadis qudsi redaksinya berasal dari Nabi Muhammad SAW dan substansinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dan ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai surat dan ayat Al-Quran. Jadi ada beberapa pengelompokan surat dalam Al-Quran berdasarkan ayatnya. Yang pertama adalah Sab'un Tiwal. Sab'un Tiwal itu adalah pengelompokan surat yang suratnya itu panjang dan juga ayatnya juga banyak. Yang kedua adalah Al-Masani. Al-Masani itu suratnya itu ayatnya itu lebih pendek daripada Al-Sab'un Tiwal, tapi jumlahnya ayatnya itu lebih daripada 100. Yang ketiga itu ada Al-Mi'un. Al-Mi'un itu suratnya itu ayatnya itu lebih pendek daripada Al-Masani dan jumlah ayatnya kurang dari 100. Lalu yang keempat ada Al-Mufassal. Al-Mufassal itu adalah surat-surat pendek yang dipisahkan dengan bismillah. Contohnya kayak Al-Lahab, Al-Ikhlas, An-Nas. Lalu selanjutnya yaitu mengenai wahyu. Wahyu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya. Jadi, wahyu ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu wahyu itu disampaikan kepada nabi dan rasul. Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu bisa dalam bentuk Al-Qur'an, bisa dalam bentuk tulisan dan lainnya. Terus wahyu yang terakhir dipercaya oleh umat Islam adalah Al-Quran. Yaitu isi pokok Al-Quran. Yang pertama ada akidah dan akhlak. Jadi akidah itu merupakan akidah Islam itu ada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa yang Allah sampaikan dan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan berupa apa yang Nabi Muhammad lakukan itu wajib diimani dan juga wajib dilaksanakan. Maka akidah itu berupa keimanan seorang terhadap apa yang Allah sampaikan gitu. Seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan akhlak itu merupakan perbuatan yang kita lakukan secara berulang-ulang, itu merupakan akhlak. Jadi akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk gitu. Selanjutnya yaitu mengenai ibadah. Ibadah itu merupakan isi pokok ajaran Al-Quran gitu. Ibadah itu bisa berupa haji, sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Lalu mengenai kisah, Al-Quran itu mengandung kisah-kisah, terus juga hukum. Al-Quran itu juga berisi hukum seperti hukum jinayat, hukum siasa, hukum muamalah, hukum dan hukum-hukum lainnya gitu, dan juga hukum ibadah. Terus juga Al-Quran itu juga ada mengenai teknologi dan juga lainnya. Mengenai mukjizat Al-Quran. Mukjizat itu merupakan keajaiban yang tidak sampai oleh akal manusia atau sukar digapai oleh akal manusia. Jadi mukjizat itu di atas akal posisinya. Dan mukjizat itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi mukjizat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, di mana Al-Quran itu berisi ajaran keimanan, juga berisi tentang hukum, juga berisi tentang kisah dan lainnya.
Itu bahasa-bahasa spesifik Al-Qur'an. Yang pertama ada qasam Al-Qur'an. Jadi qasam Al-Qur'an itu ada beberapa unsur yaitu fi'il qasam, muqsam bih, dan muqsam alaihi. Terus juga ada pembagian qasam yaitu qasam zahir dan juga qasam mudmar. Terus ada lagi amsal Al-Qur'an. Amsal Al-Qur'an itu merupakan salah satu uslub Al-Qur'an yang juga digunakan oleh masyarakat Arab atau juga digunakan di tengah-tengah masyarakat Arab. Selanjutnya ada qasas Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu juga mengandung kisah-kisah. Jadi dalam Al-Quran itu punya kisah-kisah di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nasih dan mansukh. Nasah tersebut artinya adalah menghapus atau memindahkan atau mengganti. Jadi nasah ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada nasah Al-Quran dengan Al-Quran, nasah Al-Quran dengan As-Sunnah, nasah As-Sunnah dengan Al-Quran, dan juga nasah As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ada bermacam-macam nasah, yaitu nasah bacaan dan hukum, nasah hukum sedangkan tilawahnya tidak atau tilawahnya tetap, terus nasah tilawah sedangkan hukumnya tetap. Adapun hikmah dari nasah tersebut adalah memelihara kemaslahatan, terus cobaan bagi mukallaf mau mengikutinya atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai muhkam dan mutasyabih. Jadi muhkam itu adalah mencegah atau memisahkan dua hal. Jadi, apabila seorang dapat memisahkan dua hal, seorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, seorang dapat membedakan benar atau salah, maka itu dapat dikatakan sebagai seorang hakim gitu. Dapat memutuskan dan juga dapat membedakan yang mana hak dan batil gitu. Sedangkan mutasyabih sendiri adalah salah satu dari dua hal yang memiliki kesamaan dengan yang lainnya gitu. Adapun di sini mengenai macam-macam mutasyabih. Apa sih itu macam-macam mutasyabih? Jadi ada mutasyabih yang tidak diketahui oleh seorang pun maknanya gitu. Terus ada juga mutasyabih yang tidak seorang pun bisa memberi makna gitu. Yang ketiga ada mutasyabih yang hanya diketahui oleh para ulama saja gitu. Ya, saya akan menjelaskan mengenai mutlak dan muqayyad. Jadi, mutlak itu merupakan lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas. Sedangkan yang kedua itu muqayyad. Muqayyad itu merupakan suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sesuatu pembatas yang mempersempit kekuasaan artinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa artinya berbicara, sedangkan secara istilah adalah mengambil pengertian dari lafaz yang diucapkan. Mantuk itu terbagi menjadi tiga, yaitu mantuk naus, mantuk zohir, dan mantuk mu'awal. Yang selanjutnya yaitu mengenai mafhum. Mafhum itu artinya yang dipahami. Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqoh dan juga mafhum mukhalafah, yaitu mengenai ilmu munasabah. Jadi kita mempelajari ilmu munasabah untuk mengetahui korelasi atau hubungan antar surat tersebut supaya kita lebih mendalami mengenai masalah Al-Quran tersebut. Jadi munasabah ini ada munasabah surat dengan surat yang sebelumnya, hubungan antara surat satu dengan surat sebelumnya. Ada munasabah antara surat dan tujuan turunnya. Dan juga ketika kita membaca munasabah ini, kita lebih mengetahui mendalam mengenai ayat-ayat Quran dan juga hubungan antar surat tersebut. Dari itu, mempelajari munasabah ini merupakan hal yang penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai qiraat. Qiraat itu secara bahasa artinya bacaan, sedangkan secara istilah adalah cara dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan Rasam Utsmani, atau salah satu cara dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan juga sesuai dengan Rasam Utsmani. Dan juga kita mengetahui bahwasannya qiraah ini secara kualitas itu terbagi menjadi 7, yaitu mutawatir. Yang pertama itu yaitu mutawatir. Mutawatir itu adalah qiraat yang sanadnya sahih bersama kepada Nabi dan mustahil dalam periwayatannya ada kedustaan gitu. Yang kedua adalah masyhur. Masyhur itu juga dia itu tidak cacat, namun dia tidak sampai puncak mutawatir. Yang ketiga itu ada qiraat ahad. Ahad pun seperti itu, tidak sampai pada puncak mutawatir. Terus ada qiraat shad, ada qiraat maudhu. Qiraat maudhu itu merupakan qiraat yang dibuat-buat gitu dan disandarkan juga secara dibuat-buat gitu. Jadi qiraat itu hanya qiraat palsu yang dibuat-buat gitu. Selanjutnya ada qiraat sobi bil al-madruj. Sedangkan berdasarkan kuantitasnya, qiraat itu mengenai terjemah. Jadi terjemah itu artinya memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya.
Terjemah itu ada secara harfiah, ada juga secara maknawi. Jadi secara harfiah itu adalah menerjemahkan langsung kata dari bahasa lain ke bahasa yang ingin diterjemahkan gitu. Sedangkan kalau secara maknawi itu menerjemahkan maknanya. Jadi kalau secara harfiah tuh katanya aja diterjemahkan gitu. Jadi kita langsung tahu gitu kata aslinya langsung ke kata yang diterjemahkan gitu. Tapi kalau maknawi ya itu maknanya yang diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau misalnya diterjemahkan secara harfiah, tentu kita tuh belum tentu paham maknanya, tapi ya artinya langsung diterjemahkan gitu dari kata aslinya. Tapi kalau maknawi kita paham maknanya, tapi dia menghilangkan kata aslinya gitu, karena dia hanya maknanya yang diterjemahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tafsir dan takwil. Kalau tafsir itu artinya mengungkapkan, sedangkan takwil itu artinya kembali ke asalnya. Jadi perbedaan antara tafsir dan takwil, tafsir itu mengungkapkan makna-makna yang tersurat, sedangkan takwil itu mengungkapkan makna-makna yang tersirat. Jadi tafsir itu biasa digunakan untuk ayat muhkamat dan takwil bisa digunakan untuk ayat mutasyabihat. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan tafsir dari masa ke masa. Ada tafsir pada masa Rasulullah dan sahabat, dan tafsir pada masa tabi'in, dan juga ada tafsir bil ma'thur dan bil ra'i. Jadi tafsir pada masa sahabat dan pada masa Rasulullah sendiri bisa menjadi penafsirnya. Lalu apa itu tafsir bil ma'thur? Bil ma'thur itu adalah tafsir dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan Sunnah. Kalau yang tafsir bil ra'i itu mufasir itu berpegang teguh pada pemahamannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.